Balik lagi bareng aku di mana kali ini aku bakal menceritakan salah satu cerita horor dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya baik-baik dan tonton sampai habis. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi di keluarga kami, dan ibukulah yang mengalaminya. Saat itu jalan baru akan dibangun di dekat rumah kami, dan jalan itu tepat menghadap di jendela rumah kami. Hari-hari itu ayahku sedang melakukan perjalanan bisnis, dan tepat hari itu aku juga tidak ada di rumah. Hanya ada ibu dan Hana di rumah. Hana adalah nama anjing husky peliharaan kami. Orang desa punya kebiasaan yang unik. Biasanya mereka akan tidur lebih cepat setelah makan malam. Dan begitu juga dengan ibuku di malam itu. Ia berjalan ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Namun ibuku tiba-tiba saja terbangun di tengah malam saat mendengar gonggongan Hana. Biasanya Hana tidak pernah bertingkah nakal begitu. Ibuku yang mendengar gonggongan Hana itu sesekali meneriakinya untuk diam. Aku sangat ingat bahwa Hana tidak pernah menggonggong di malam hari. Mungkin sesekali iya, tapi itu sangat jarang sekali. Tapi kali itu Hana menggonggong saat tengah malam, dan itu membuat ibuku kesal. Ibuku bergerak dari tempat tidurnya. Ia mengenakan sendal, kemudian akan memeriksa apakah Hana baik-baik saja. "Hana, apa yang sedang kamu lakukan? Ini sudah tengah malam, aku ingin beristirahat." Begitulah teriakan ibuku menghampiri Hana. Hana yang terus menggonggong menghadap ke pintu tidak menggubris perkataan ibuku. Sepertinya Hana merasakan sesuatu di sana, karena ia terus menggonggong ke arah pintu. Tapi ibuku tidak mencurigai apapun di sana. Semuanya terlihat senyap dan juga normal. Saat itu keadaannya pintu dapur tertutup. Ibuku mengira mungkin ada seseorang yang mencoba untuk mendobrak masuk. Tapi itu semua tak mungkin, karena pintu itu tak bergerak sama sekali. Tapi yang perlu diketahui adalah, ibuku selalu punya kebiasaan unik sebelum ia tidur. Biasanya ia akan bersihkan dapur dan juga membersihkan lantai supaya ia tidak terpeleset ketika terbangun untuk mengambil air minum. Itulah sebabnya ia sangat hati-hati. Dan setelah membersihkan dapur, biasanya ia selalu membuka ventilasi dan juga membiarkan pintunya terbuka, agar udara bisa membuat lantai cepat kering. Dan saat malam mencekam itu, ibuku sangat ingat bahwa ia telah membuka pintu dapur itu sebelum tidur. Sepertinya memang ada yang tidak beres di sini, pikiran ibuku. Tapi ia tetap mencoba untuk berpikir positif bahwasanya mungkin saja ada angin kencang yang menutup pintu itu. Dan mungkin saja hal itu membuat Hana terkejut dan menggonggong. Tapi saat itu Hana menoleh ke ibuku dan menggonggong seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Tapi ibuku yang lelah tidak mau memperdulikannya lagi. Ia berbalik ke tempat tidurnya. Tapi saat itu Hana kembali mengejarnya dan juga menggonggong. Mungkin dia punya firasat tentang sesuatu yang akan terjadi. Ibuku tidak tahu mengapa Hana terlihat gelisah malam itu. Ibuku bertanya apa ada yang salah, atau mungkin ia kelaparan. Tapi semua dugaan itu salah, bukan karena ada pencuri ataupun Hana yang lapar. Melainkan mungkin saja di balik pintu itu ada sesuatu yang membuat Hana merasa bahaya. Akhirnya ibuku memutuskan untuk memeriksa dapur itu. Ia melangkah dengan sangat hati-hati. Ibuku sangat takut jika tiba-tiba saja ada seseorang yang mencoba untuk mendobrak masuk. Dan lebih parahnya jika orang itu bersenjata. Ibuku menekan knop pintu beberapa kali. Ia terlihat gugup. Karena jika pintu itu terbuka, siapa yang tahu ada apa di balik sana. Tapi sayangnya pintu itu tidak bisa terbuka. Mungkin saja ada seseorang yang sengaja menguncinya dari dalam. Ia mulai merasa ada yang tak beres. Bahkan terdengar suara piring yang berjatuhan. Ibuku langsung ketakutan dan berjalan mundur. Ia tak berani bertindak sendirian. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menelpon nomor darurat. Ia masuk ke kamar dan tak berani keluar. Singkat cerita, petugas polisi telah datang. Saat polisi mulai masuk, Hana tak lagi menggonggong. Mereka mengecek pintu dapur dan pintu itu tidak terkunci sama sekali. Mereka hanya perlu mengeluarkan sedikit tenaga untuk menekannya. Kedua polisi itu memeriksa dengan hati-hati. Bahkan ibuku yang ada di belakang mereka juga merasa gugup. Tapi tidak ada pencuri di dalam sana. Polisi juga tidak menemukan tanda-tanda pencuri yang mencoba masuk. Hanya saja keadaan dapur memang sangat berantakan. Beberapa perabotan berserakan di lantai. Lantai itu juga dipenuhi dengan cairan hitam yang lengket. Bahkan lemari es terbuka dan isinya berserakan di luar. Kedua polisi itu tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas mereka mengesampingkan bahwa ada pencuri yang mencoba masuk. Satu-satunya cara untuk masuk adalah melewati jendela dapur. Tapi jendela itu dipasangi teralis besi, dan tidak ada tanda-tanda seseorang yang mencoba untuk merusaknya. Hanya ada cairan hitam yang lengket dan juga berbau di selahnya. Tapi pada akhirnya polisi menyimpulkan bahwasanya mungkin saja ada kucing liar yang mencoba untuk masuk. Setelah memastikan semuanya aman, polisi pergi meninggalkan rumahku. Hanya tersisa cairan hitam berbau yang harus dibersihkan. Keesokan harinya, jalan di sebelah rumah mulai ramai dikerumuni oleh tukang-tukang yang akan bekerja. Tapi di sana mereka terlihat menggali sesuatu. Kebetulan saat itu ibuku baru saja pulang dari pasar. Ia yang melihat kerumunan itu ikut bergabung di sana.
Ia bertanya pada salah satu pria yang berdiri di belakang. Pria itu mengatakan bahwa mereka sedang menggali peti mati. Ada sesuatu yang terjadi sehingga mereka memutuskan untuk menggalinya. Tak lama kemudian mereka mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain. Dari kain itu menetes cairan hitam yang lengket dan juga berbau tidak sedap. Bahkan itu membuat semua orang ingin muntah. Jantung ibuku tiba-tiba saja berdetak kencang. Ia teringat dengan kejadian semalam. Dan cairan hitam yang ada di dapur sama persis seperti cairan itu. Setelah hari itu, departemen mengatakan bahwa mayat itu memang mayat biasa yang dikuburkan di sana. Dan pada akhirnya pembangunan jalan itu telah selesai. Ibuku meminta seseorang untuk menggantungkan cermin di luar jendela yang menghadap jalan. Konon katanya cermin itu bisa mengusir roh jahat. Setelah kejadian itu semuanya baik-baik saja. Dan itulah ending cerita horor kita kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.